Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, happy weekend. Di weekend kali ini saya Ian, saya akan melakukan review pergerakan emas selama 1 minggu ini. Berikut dengan prediksi untuk kedepannya. Satu minggu ini market bergerak bullish tipis. Kita lihat dari 1 minggu ini 5 candle terakhir terdiri dari 3 candle hijau, 1 candle merah, dan berakhir dengan 1 candle hijau lagi. Nah, 2 candle terakhir ini range-nya cukup besar dibanding candle-candle sebelumnya. Memang bodinya lebih tipis, tapi range selisih antara high dan low sangat besar. Dan ini dipengaruhi oleh fundamental yang ada, rilis berita. Jadi 2 candle terakhir ini hari Kamis dan Jumat seperti ada turbulensi gitu ya. Hari Kamis untuk tingkat pengangguran atau jobless claim tidak terlalu berefek, tapi data berikutnya yaitu market service sama composite dan manufacturing itu menimbulkan turbulensi karena ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, sempat dibawa turun gitu, dan turunnya nyaris menutup 3 candle sebelumnya. Saya sempat berpikir kalau ini close di bawah udah fix, ini langsung bearish lagi. Tapi ternyata dibawa naik lagi dan berhasil close di atas 1800. Demikian juga dengan hari Jumat. Tapi hari Jumat turbulensinya cepat sekali. Jadi kalau kita lihat, ini kan candle harian ya. Kalau kita lihat, ini candle 5 menit, cepat sekali balik naik. Dan kalau dilihat menitanya, ini data belum muncul, belum benar-benar muncul. Kalau di aplikasi saya masih gambar jam pasir gitu. Market sudah bergerak, nggak karu-karuan. Nah, setelah muncul, ya market kalem lagi, balikin lagi ke harga awal. Nah, itu kekuatan fundamental seperti itu. Jika Anda cukup untuk melakukan transaksi gitu, maksud saya dana Anda, kekuatan dana Anda cukup, ya ini peluang untuk hit and run. Tapi kalau dana Anda terbatas, ya saya tidak sarankan sih. Karena biasanya kalau dana terbatas itu cepat panik. Terus kecantol istilah saya itu. Misalnya Anda, wah ini turun nih, bah ya dapat. Wah turun ini bakalan turun lagi nih, sell, ya tahan gitu. Jadi selalu saya sampaikan sebelum transaksi pertimbangkan dulu dengan kekuatan dana Anda, risk management yang bisa Anda lakukan, dan yang pasti ketika akan melakukan entry market ya harus melakukan analisa dulu gitu. Ya setiap pagi saya memberikan analisa, ngasih range harga, tapi tentu saat eksekusi Anda harus lihat kondisi harga saat itu. Karena saya lakukannya pagi, kemudian sampai malam tentu ada banyak perubahan. Terutama dengan fundamental seperti ini, rilis-rilis data ini bisa sangat berpengaruh. Nah, ya banyak yang cuan sih, lapor ke saya, Pak, cuan, Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke jendela satunya, yang harian gitu, karena saya akan lagi review mingguan, jadi saya lihat candle harian. Terus kedepannya bagaimana? Apakah masih terus naik? Ya peluangnya seperti itu. Peluang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi masih ada. Kita lihat zigzagnya. Jadi ada higher high dan higher low. Jadi ini naik, low-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya, high-nya juga lebih tinggi daripada sebelumnya. Apakah ini bisa turun lagi? Bisa. Saya buat ini ya, channel lainnya, ada peluang dia turun lagi. Tapi masih ingat kan materi saya sebelumnya tentang karakteristik emas? Pola formasi bendera seperti ini pun diikuti oleh emas. Kita lihat. Pas bukan? Nah, apakah ini bendera juga? Kan ke bawah. Iya, bendera yang di bawah bisa.
Kita bisa buat garis di sini. Ini jadi menyerupai bendera. Sorry. Ini jadi menyerupai bendera. Terus gimana? Masih kuat naik lagi? Ya, saya sih perkiraan kan ke 15 ya minimal ya. Ini kemarin sudah ke 14, hampir. Mungkin dibuat lagi mungkin. Tapi yang saya pikirkan, bisa jadi channel line ini adalah bentuk bendera. Dan ini adalah tongkatnya. Kita lakukan ganda dulu. Biar saya nggak usah memindah. Oke, saya gandakan. Ke belakang, sorry. Nah, jika saya pindahkan ke bawah bentuknya seperti ini. Ke berapa ya? Kita angkat dulu. Kita kecilkan dulu. Ups. Ada di 1740. Di bawah perkiraan saya di 1750. Tapi harga itu juga pernah ada loh. Kita lihat. 1740 juga sempat nahan walaupun dia sempat jebol sih. Tapi akhirnya balik lagi. Ada peluang harga akan turun ke arah itu. Tapi mantul naik terus, iya, ini adalah zona buy. Zona buyer. Jadi setiap turun balikin lagi. Setiap turun balikin lagi. Ini adalah zona buyer. Zona demand ya. Jadi orang melakukan pembelian di harga ini. Setiap ada harga ini gue beli. Ibaratnya seperti itu. Nah, jika zona ini berhasil dipecah, yang beli pun bakalan mikir, waduh, masih turun, ntar deh, ntar ada harga lebih rendah lagi. Nah, ada zona buy lagi di bawahnya. Ingat ada double bottom. Double bottom itu bawah ya. Bottom itu bawah atau lembah gitu. Ada ujung bawah 2. Ini nggak dihitung, ya ini shadow. Saya hitung dulu. Ini ada yang biasanya akan sulit untuk ditembus. Jika pun tembus, nah ini ada double bottom lagi, ada ujung bawah. Kalau yang ini lumayan ya. Ini harganya di 1670-an. Yang ini di 1720-an. Oke, saya kemarin-kemarin selalu bilang 1730 ya. Ini 20-an. Ini skenarionya jika turun. Kalau ternyata bukan skenario turun yang dipakai, artinya bull gitu, ya dia akan ngikutin ini dulu. Berarti masih ada peluang naik lagi ke harga-harga ini, ya di harga 15, 20 dalam kisaran. Tapi coba Anda perhatikan, ini volume ya, yang di bawah ini ya mudah-mudahan terekam. Yang di bawah ini adalah jejak-jejak volume, jejak-jejak merah sebagian besar lebih kuat daripada jejak-jejak hijau. Jadi market mau turun Pak, bisa jadi. Ada peluang yang lebih kuat turun daripada naik. Ya untuk jangka dekat peluangnya masih kuat naik. Tapi tanda-tanda penurunan tajam cukup terlihat. Dan ingat nanti Maret akan ada The Fed, kemungkinan besar dia akan melakukan kenaikan suku bunga. Itu sudah dijanjikan lama tapi belum dijalankan. Ketika market turun ini pun 2 hari berturut-turut kemudian ketahan di hari ketiga, itu juga isu bahwa bahkan The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga bukan lagi 0,25 atau 25 basis point gitu ya, tapi 50 basis point. 0,5. Berarti sekarang 0,25 akan dinaikkan sampai 0,75. Namun kemudian
pejabat The Fed merevisi itu mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan kebijakan yang akan menimbulkan kerusakan yang tidak perlu. Dan itu diartikan kemungkinan kenaikan suku bunga ya tidak mencapai 0,5 tapi hanya 0,25. Nah, ketakutan itu mulai hilang, market naik lagi. Ya, mudah-mudahan weekend ini tidak terjadi sesuatu di Ukraina dan Rusia. Jadi tidak ada fundamental yang ngagetin gitu tiba-tiba market terbang atau semacamnya. Atau fundamental-fundamental lain. Nah, ya untuk emas memang kalau diperhatikan penurunan selalu lebih tajam daripada kenaikan. Itu yang tidak saya tulis di karakter emas. Oke, sekian dulu review saya minggu ini. Semoga kita semua selalu cuan, lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.